Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 11 IPA 2 dan IPA 3. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, setelah kalian mempelajari materi PDF yang Ibu telah share di kelas online, mungkin ada materi yang memang gak bisa langsung dipahami kalau kalian membaca gitu ya. Jadi Ibu buatkan video ini. Yang pertama ada bagian melengkapi rantai hidrokarbon. Nah, jadi kalau rantai hidrokarbon itu kan berarti nanti kuncinya hidrokarbon berarti terdiri dari atom H dan atom C ya. Hidronya maksudnya nanti atom H. Nah, karbonnya maksudnya adalah atom C gitu ya. Nah, nanti ketika kalian membuat misalnya gini, ada rantai C. Nah, seperti ini ya. Nah, kuncinya yang harus kalian ingat adalah tangan C itu selalu 4 ya, karena elektron valensi C itu sama dengan 4. Jadi C itu digambarkan memiliki tangan 4 gitu ya. Nah, jadi kalau hidrokarbon, tangan C yang tidak mengikat C lainnya kita pasangkan dengan H gitu ya. Nah, lihat yang ini. C, tangannya baru kepake 1 buat mengikat C lainnya. Maka sisanya tangannya berapa buah? 3 ya. Nah, di sini kita lengkapi. Nah, begitu ya. Jadi ada 3 buah H di sekeliling C yang ini. Kemudian di C yang kedua dari kiri, tangannya lihat udah kepake berapa? 1, 2. Berarti sisanya tangannya ada 2. Nah, dipakai buat ngikat H. Kebayang? Lagi yang ini 1, 2. Nah, gitu ya. Yang ini juga lihat udah kepake 2. Nah, gitu. Yang ini baru kepake 1 tangannya. Jadi masih ada sisa 3 buah dan bisa digunakan untuk mengikat atom H seperti itu. Lalu jika dituliskan dalam bentuk yang lebih singkat, kan kalau nulisnya seperti ini cukup makan tempat ya. Jadi boleh disingkat. Ini lihat CH3 ya. CH3 terus CH2 terus CH2 CH2 lalu CH3 seperti itu. Kebayang sampai di sini? Semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dicerna baik-baik. Oke. Nah, kita coba ke contoh yang kedua ya. Nah, oke. Nah, untuk memudahkan, Ibu beri nomor aja ya di atas atom C-nya. Jadi biar Ibu nggak bilang C yang ini gitu. Tapi Ibu menyebutkan angkanya ya nanti. Baik. Nah, secara keseluruhan jumlah atom C-nya ada 8 buah yang akan kita lengkapi tangannya gitu ya, rantainya akan kita lengkapi dengan atom H. Nah, C nomor 1, lihat tangannya baru terpakai 1 ya, jadi sisa ada berapa? Ada 3 ya, bisa digunakan untuk mengikat atom H 3 buah. Nah, kemudian C nomor 2, lihat tangannya sudah kepake berapa? 1, 2, 3. Berarti sisa tangannya ada 1 yang bisa digunakan untuk mengikat H. Oke. C nomor 3, tangannya sudah kepake 2, sisa kok jadi sisa 4? Sisa 2 lagi ya, dari 4 maksudnya. Nah, lalu C nomor 4, lihat tangannya udah kepake 1, 2, 3, 4. Artinya C yang ini tangannya sudah maksimal terpakai sehingga tidak bisa lagi mengikat atom H gitu ya. Nah, lalu C nomor 5 baru terpakai 1, berarti masih ada sisa 3. C nomor 6 baru terpakai 1, masih ada sisa 3. Lalu C nomor 7 baru terpakai 1, masih ada sisa 3. Lalu C nomor 8 baru terpakai 1 ini tangannya, berarti masih ada sisa 3.
gitu ya, yang dapat digunakan untuk mengikat atom H. Nah, kelihatannya pusing kan kalau seperti ini, maka kita singkat gitu ya. Jadi apa nih? Yang nomor 1 jadi CH3, kesini aja ya. CH3, lalu lihat, nyambung ke C nomor 2. Gimana tuh dia? CH, ke bawahnya ada C nomor 6, CH3, gitu. Oke, lanjut ke sebelah kanannya. CH2, lanjut ke sebelah kanannya. Apa nih? C, ke atasnya. Ke sini ya. CH3, ke bawahnya CH3, ke kanan ada CH3. Seperti itu ya. C-nya total keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kesini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti udah tertulis semua seperti itu ya, bisa dipahami. Lalu yang berikutnya kita akan menentukan jenis atom karbon. Barangkali kalian belum mengerti kalau secara tulisan, jadi ibu akan menjelaskan melalui sebuah video. Nah, jenis atom karbon itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada yang namanya atom C primer, yaitu atom C yang mengikat satu C lain secara langsung. Kemudian ada C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom C lain secara langsung. Yang ketiga ada C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 C lain secara langsung. Dan yang keempat ada atom C kuartener, yaitu atom C yang mengikat 4 C lain secara langsung. Nah, berarti kuncinya sebenarnya tinggal kalian perhatikan, fokus terhadap suatu atom C, lalu perhatikan tangannya digunakan mengikat berapa atom C lain secara langsung, kayak gitu ya. Coba kita lihat contohnya. Oke, seperti itu ya. Ibu beri nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, sekarang kita identifikasi C nomor berapa saja yang merupakan C primer, C nomor berapa saja yang merupakan C sekunder ya. Tersier dan C kuartener. Kita lihat. Oke. Nah, kalau secara pengertian C primer itu mengikat satu C lain secara langsung. Jadi gimana nih? Nah, biasanya kalau mengikat satu C lain secara langsung, biasanya posisinya tuh bakal di ujung. Atau kita teliti satu-satu aja ya, berdasarkan nomor atomnya, nomor atom C-nya. Lihat di sini. C nomor 1, lihat tangan C itu jadi gimana ya, rantai karbon itu saling berikatan tuh antar atom C-nya. Jadi meskipun ditulisnya CH3 lalu C, jadi yang kalian bayangkan tuh tadi ya sebenarnya yang saling terikatnya tuh atom C-nya gitu, bukan C dengan H baru nyambung lagi sama C, bukan, tapi C, nah gitu kan. Jadi ini kan cuman masalah penulisan yang dipersingkat. Sebenarnya nanti kalian bayangkannya tetap C ini dengan ini itu ya terhubung gitu melalui suatu ikatan, bukan C ini tuh bukan terhubung dengan atom H. Karena kan pada kenyataannya ketika ditulis memang yang berikatan itu antar atom C-nya. Gitu ya, kebayang maksudnya? Nah, berarti C yang ini mengikat satu C ini aja kan? Sisanya mengikat H3 buah. Berarti atom C nomor 1 itu adalah C primer. Kebayang maksudnya? Lanjut, C nomor 2. C ini tangannya ke kiri kepake ke satu buah mengikat C yang ini, dan ke kanan kepake 1. Nah, berarti tangannya kepake 2 untuk mengikat C lain. Berarti dia adalah C sekunder. Kebayang maksudnya? Nah, gitu. Yang ketiga, nah lihat tangan C-nya kepake ke kiri, ke kanan, ke bawah, berarti kepake 3, berarti dia adalah C tersier. Nah, C nomor 4 kepake cuma 1, berarti dia adalah C primer. Dan yang kelima kepake 1 terikat ke C nomor 3 aja, berarti dia adalah C primer juga. Ada nggak C kuartener? Tidak, berarti ya udah seperti itu gitu ya.
1, 2, 3, 4, 5. Semuanya sudah terkelompokkan menjadi jenis atomnya masing-masing gitu ya. Atau boleh juga kayak gini, kalian bayangin gini. Atom C primer itu kan atom C yang mengikat satu C lain, berarti mengikat berapa H? Tangannya kepake 1 buat ngikat C, berarti mengikat 3H gitu. Nah, jadi CH3 itu pasti adalah primer. CH3, CH3, CH3 primer 1, 4, 5 gitu. Sekunder, tangannya kepake 2 mengikat C lain, berarti mengikat berapa H? Mengikat 2H, berarti CH2 itu udah pasti C sekunder gitu ya. Gitu. C tersier mengikat 3C lain, berarti tangannya yang bisa mengikat H cuma 1, CH pas tersier gitu, mengikat 1H. Nah, sedangkan kalau kuartener tangannya udah kepake semua buat ngikat 4C lain, berarti tidak mengikat H gitu. Jadi kalau ada C yang nggak mengikat H, itu dia adalah kuartener gitu ya, tidak mengikat H gitu. Karena tangannya udah habis gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Coba kita ke contoh lagi biar lebih paham. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Masih ya, menentukan jenis atom karbon. Langsung dilihat strukturnya ada C nomor 1 sampai 10. Kita akan mengelompokkan yang mana saja yang C primer. Ingat tadi C primer mengikat satu C lain secara langsung atau yang mengikat 3 atom H. CH3, 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 CH3 ya. Berarti ada beberapa tuh ya, lumayan banyak. 1, kemudian yang terdekatnya ya 9, terus 10, 7, 6 ya. Oke, lalu lanjut yang sekunder. Tadi berarti yang CH2 ya. Berarti di sini ada nomor 3 dan 5 masih ada lagi ya, dan 8. 3, 5, 8. Tersier tadi mengikat 3 atom C lain atau mengikat 1H ya. Berarti C yang nomor 2. Kuartener cirinya tuh C aja, tidak ada H-nya lagi gitu. Berarti yang ini nih gitu. Sip. Kita lihat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semuanya sudah masuk ke kelompoknya masing-masing berdasarkan jenis atom karbonnya. Sekian dulu video dari Ibu, semoga bisa dipahami, semoga semuanya sehat selalu. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.